kita berbagi rezeki seperti yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan semua itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri, kata Allah Ta'ala, la in syakartum, maka pasti nikmat yang aku beri, kata Allah, pasti akan aku tambahkan. Maka bapak-bapak ini kalau punya istri, Pak, disyukuri. Ya apa? Cocok. Kalau punya istri apa? Disyukuri. Nanti insya Allah istrinya oleh Allah ditambah sabar, ditambah taat, ditambah nyenengke, ditambah ayune, ditambah baktine. Leres sama boten? Tadi katanya jangan. Anda kira ditambah jumlahnya? Ndak mampu ini muka-muka ndak mampu ini. Ya, sudahlah hadirin, maka ayo kita menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Karena syukur itu bukan dengan lisan, tapi syukur yang paling utama, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Lakukanlah syukur itu. Berarti syukur itu kalau cuma dengan ucapan alhamdulillah itu masih kurang. Tapi dengan apa? Perbuatan. Maka ada ucapan antara murid dan guru, Syaqiq al-Balkhi dengan Ibrahim bin Adham. Dua orang mulia di zamannya. Syaqiq al-Balkhi ini gurunya. Ibrahim bin Adham itu muridnya. Maka kemudian Syaqiq al-Balkhi ini tanya sama muridnya, Kaifa idza ruziqta? Muridku, bagaimana sikapmu ketika engkau diberi rezeki oleh Allah? Wa kaifa idza muni'ta? Dan bagaimana sikapmu ketika engkau oleh Allah tidak diberi rezeki? Jawabannya Ibrahim bin Adham apa? Kalau saya diberi rezeki, saya bersyukur. Kalau saya tidak diberi rezeki, saya sabar. Saya nama boten? Bagus apa tidak? Jadi kalau dikasih rezeki, syukur. Kalau tidak dikasih, sabar. Untuk kelas kita, level kita, makom kita, itu wapi. Tapi kata Syaqiq al-Balkhi, hakadha taf'alu kilabu Balkh. Kalau seperti itu, anjing di kampung kami juga begitu. Bayangin, kalau cuma seperti itu, ini kalau kasar loh, nun sewu, dalam tanda kutip, anjing di kampung kami yo mirip sama kamu. Anjing itu kalau dikasih makanan, dingkluk-dingkluk, seneng matur suwun sama tuannya. Kalau ndak dikasih makanan, sabar duduk nunggu di depan pintu rumah tuannya. Kata Ibrahim bin Adham, wih, saya kayak anjing. Bukan kamu, tapi sifatmu, katanya. Terus ini murid tanya sama gurunya, terus kalau panjenengan bagaimana? Ana, kata gurunya, yaitu Syaqiq al-Balkhi, ini insya Allah warga Blimbing begini. Amin gitu loh. Telat, malaikatnya sudah pergi. Lalu amin ya pakai di komando panjenengan. Kurang refleks di sini. Di Malang itu langsung amin gitu, masya Allah. Mudah-mudahan istrinya tambah amin gitu, masya Allah. Di Malang itu cepat cek gitu. Sat des. Sudah? Maka si murid tanya sama gurunya, lo kalau panjenengan pripun? Kalau panjenengan bagaimana? Kalau Anda seperti apa? Kami rasa diberi bersyukur, tidak diberi sabar, itu sudah bagus. Mosok ada yang lebih bagus? Gurunya bilang, ada. Bagaimana itu? Ana, in ruziqtu, athartu. Wa in muni'tu, syakartu. Ini kelasnya kelas blimbing banget lah ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kelasnya blimbing banget ini. Apa itu? Saya, kata Ibrahim, kalau oleh Allah diberi rezeki, saya berbagi. Saya apa? Berbagi. Kalau saya tidak diberi, saya bersyukur. Kalau diberi, berbagi. Kalau tidak diberi, bersyukur. Bagus mana yang kedua sama yang pertama? Bagus yang mana? Kedua apa pertama? Berarti nggak setia.
Nggak setia. Harus nomor yang pertama itu tetap terbaik, Pak. Panjenengan mentang-mentang ada yang kedua aja langsung bagus yang kedua. Nggak boleh begitu, ya. Nah, coba kalau dalam kisah ini, memang insya Allah yang kedua lebih bagus. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, amai podo koyok dek wingi. Sama, percis. Loh, bagaimana ndak podo, Pak? Lah Al-Qur'ane pancet ya, Pak. Panjenengan kalau mau pengajiannya berbeda, yang bikin juz baru lagi, bikin juz 31 atau juz tambahan atau apa gitu, insya Allah ceramai bedo. Atau panjenengan bikin hadis baru, itu nanti insya Allah berbeda itu. Tapi mulai zaman Nabi Muhammad wafat sampai nanti kiamat, Qur'annya sama, hadisnya juga. Loh, maka kalau panjenengan diceramai materinya sama, ya malah bener itu. Kalau materinya baru, panjenengan patut curiga. Iki ilmu tuh kok endi? Kok materi ini anyar? Nah, tapi pengulangan itu, bolan baleni, itu dalam Islam baik. Kenapa baik? Dalam Al-Quran dikatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus beri peringatan. Terus ingatkan. Terus ulangi pelajaran itu. Karena apa? Pengulangan tentang nasihat itu senantiasa bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sehingga kalau ada pengulangan lah kok panjenengan mengatakan iki maneh, maka kesannya keimpar. Ada berapa? 2. Nomor 1, ibu-ibu. Panjenengan kok sabar sekali. Kalau di Malang wis itu aqua lempar itu. Boto-boto kamera-kamera mencolot ke sini semua itu. Ada 2 orang la yashba'an, tidak akan pernah kenyang. Nomor 1, talibud dunia. Orang yang mencari dunia. Wong lek uripe namung madosi dunyo sugih bondo, itu sampai mati tidak akan kenyang. Sampai ayatnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau belum ketemu kuburan belum kenyang. Sehingga apa? Moh leren. Tidak sempat menikmati, disibukkan hanya dengan mencari. Kan kesian. Loh, kita ini gak soge-soge banget lah. Tapi yang menikmati terus. Ya, mangan enak. Turu ya. Enak. Pengen melaku-melaku ya. Iso rekreasi juga. Enak. Walaupun kerjanya gak sepiro kesel. Tapi ada orang-orang yang memang oleh Allah dihukum. Dihukum dengan apa? Tugasmu mek golek itok. Gak usah menikmati. Jadi dia cari, capek rapat kerja MOU, ngecek proyek, tender, segala macam. Terus lelang, kumpulkan. Wayai menikmati, wonge mati. Panjenengan mau kayak begitu? Nah, maka dinikmati, dinikmati. Maka yang pertama orang yang tidak akan kenyang, talibud dunia, pencari dunia. Itu sudah disebutkan. Yang kedua apa? Talibul ilmi, pencari ilmu. Nah, maka kalau ada orang cari ilmu moro-moro bosen, dia bukanlah pencari ilmu yang hakiki dia. Dia sekedar golek hiburan teko pengajian Ahad pagi PCM Blimbing. Itu bukan cari ilmu, cari apa? Hiburan. Lo dikira ustadz ki kemidi yang sarimin berangkat ke pasar. Dong. Ayo sarimin berhias, berkaca. Langsung sarimin itu pakai kaca. Terus gini. Lo sariminnya kok mirip. Nah, sudah. Maka kalau kita ini cari ilmu lah kok getun, bosen, capek, males, futur. Kita bukan penuntut ilmu. Maka panjenengan tahu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ketika ada seorang ahli hadis datang ke kampungnya. Dan ternyata ahli hadis itu tidak bisa lama di kampungnya Imam Ahmad. Mau segera pulang dengan kiri, di tangan kanan bawa. Tidak ngerti ini orang. Maka Imam Ahmad diteriaki. Dibilang apa? Ya Abu Abdillah, ila mata ma'asibyan. Abu Abdillah panggilannya Imam Ahmad. Mau sampai kapan guyon be arek cingli iku lho, sampai
Kapan? Ini orang nggak tahu. Dikiranya Imam Ahmad itu lari mau main sama anak kecil. Padahal Imam Ahmad itu lari mengejar ahli hadis yang akan segera pulang. Imam Ahmad lihat, alah wong iki maneh. Maka panjenengan lihat dalam hidup panjenengan. Orang-orang yang usil itu ya itu saja. Jadi ketika panjenengan diilokke, panjenengan dipaido, panjenengan dicaci, maki, fitnah, kemudian orangnya orang yang sama. Alah, sampean maneh. Sampean maneh. Kadang-kadang itu tonggo sebelah omah gitu loh. Nah sudah, maka kata Imam Ahmad apa? Ditoleh orangnya. Oh dia. Ditanya, ilal maut, sampai kapan? Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut. Sampai mati. Sampai apa? Mati. Maka terkenal ibarahnya Imam Ahmad. Satu makolahnya Imam Ahmad. Yang ini menunjukkan penuntut ilmu sejati. Apa itu? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Murid, santri, tulis. Santri. Santrinya khusyuk-khusyuk dan nunduk semua. Masya Allah. Tawaduk santrinya Imam Syuhodo ini. Hah? Nulis. Iya, kepalanya sampai nempel lutut itu. Nulisnya luar biasa loh. Ini di pondok lain tidak ketemu model begini. Ini top di sini ya. Sudah? Santri tulis. Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Tulis. Nulisnya lo bagus. Habibi kalah lo ini. Ma'al mihbarah. Saya akan terus membawa tintanya pulpen ini. Namanya mihbarah. Mihbarah itu tinta yang zaman dulu dipakai nyelupkan apa? Pulpen. Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Sampai masuk ke dalam kuburan. Itu menunjukkan bahwa penuntut ilmu itu tidak akan pernah puas. Nah, maka kalau ada orang menuntut ilmu lah kok bosen, maka ini dia bukan penuntut ilmu. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan sampaikan satu materi yang insya Allah dari materi ini kita akan ambil benang merahnya. Materinya apa? Titik terendah. Kita akan kisah, pikir, oh kreatif sekali ya. Ini minta uang sakuro lebaran dulu. Kalau di tempat kami namanya garak gampil. Di sini namanya apa? Apa? Cikra. Loh, fitrah kan zakat. Ini uang yang buat anak kecil kalau Idul Fitri itu loh. Itu fitrah. Nasib. Sampai bahasanya dibahasakan fitrah ya. Lil fuqara'i wal masakin ya. Untuk kaum fakir miskin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sudahlah, namanya fitrah di sini. Pak, nah dipitrai. Kalau panjenengan ke Jawa Timur kasih beras panjenengan. 2 kilo petung on. Nah sudah jamaah, maka karena kita tahu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu berputar, kadang senang, kadang sakit, kadang susah, kadang bahagia, kadang nangis, kadang ketawa. Maka kita perlu tahu apa resepnya para nabi. Justru ketika mereka berada di titik terendah kehidupan mereka, justru itulah puncak mereka itu melejit ke langit. Nomor 1, Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bu, ini ujiannya berat. Dia bukan cuma melawan kaumnya, tapi melawan ayah tercintanya, yang justru ayahnya Nabi Ibrahim yang namanya Azar, itu produsen Tuhan. Bayangin, jadi dia itu bukan cuma menyembah Tuhan selain Allah, dia ini sutradaranya, produsennya, gawe bendino, gawe loro, telu. Semakin hari Tuhannya semakin banyak. Ini top Nabi Ibrahim ini ya. Kalau kita paling kalau bapak kita mungkin tidak seakidah. Ini produsen Tuhan, gawe patung. Bikin patung. Nah sudah, maka ketika Nabi Ibrahim mulai berdakwah, Nabi Ibrahim mulai menyampaikan tauhid, Nabi Ibrahim mulai menyampaikan akidah yang benar, maka mulai muncul apa? Permusuhan. Sampai bedain jamaah. Maka para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Rata-rata usia mereka berapa? 40. Kalau saya masih kurang 12 tahun jadi. Gak usah kaget, santai saja. Ya orang iri memang ya ada saja. Di mana-mana orang iri itu ya ada. Panjenengan kayak tidak terima banget kalau saya masih muda itu kayak gak terima gitu. Apa urusannya istri? Bukan. Sudahlah, yang penting saya seneng gitu loh. Saya bilang, saya kalau 40 tahun kurang rolas berarti umur saya berapa? 28. Alhamdulillah. Kok panjenengan? Kok gak terima eram. Sabar. Sudah? Maka Nabi Ibrahim ketika muda dan ketika sudah dewasa, dakwahnya beda.
Itulah kenapa para nabi dan rasul itu umur 40, Allah perintahkan jadi nabi dan rasul. Kecuali dua nabi, siapa? Nabi Isa dan Nabi Ismail. Itu lahir procot, kok Ismail? Nabi Isa dan Nabi Yahya, lahir procot jadi nabi. Karena Allah firmankan, وَجَعَلْنَاهُ نَبِيًّا. Kami jadikan dia seorang nabi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nunggu umur 40? Karena ilmu plus usia matang, itu yang muncul hikmah. Maka Nabi Muhammad bersabda apa? Innal barakata ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Maka di Muhammadiyah ini kan pengurusnya tua semua. Malim barokai. Sing nom-nom renek blas. Panjenengan lihat di PP itu. Tua apa muda? Tapi tidak apa-apa. Barokah. Penak-penak. Iya. Walaupun langkahnya kan senantiasa aman terus gitu. Nah sudah. Maka Nabi Ibrahim ketika masih muda, dakwahnya bagaimana? Mecahi berhala. Ketika kaumnya sedang ada perayaan, sedang ada festival, Nabi Ibrahim tidak mau ikut. Nabi Ibrahim bilang apa? Qala inni sakim. Aku loro. Tidak mau ikut. Ini sakim. Sakim itu apa? Cai berhala. Itu digantungkan di lehernya yang paling besar. Setelah semua orang pulang, kaget. Loh, berhala kok hancur? Maka mereka bilang, oh jelas ini. Inna fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada anak muda yang tidak ikut. Namanya siapa? Sifatnya di sini apa? Masih muda. Nah, maka kalau masih muda itu kadang-kadang ya frontal. Itu ketika Nabi Ibrahim masih muda. Akhirnya ketika kaumnya datang ditanya segala macam, Nabi Ibrahim bilang, jangan tanya saya dong. Itu alatnya ada di lehernya patung yang paling besar. Yuk tanya sama dia. Kata orangnya apa? Ibrahim, iki gak iso obah. Terus kene dikongkon takon iki gak iso jawab. Kata Ibrahim, lah lek wis suruh gak iso obah, gak iso jawab, lah kok mbok sembah. Ngeluh. Ya apa jawab ya? Jawab. Bingung mereka. Itu ketika masih muda, dakwahnya mecah-mecahi, frontal. Ketika sudah dewasa, dakwahnya bagaimana? Diskusi. Dipanggil sama rajanya. Dibilang apa? Kata Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Rajanya Ibrahim tidak terima. Saya bisa. Diambil dua orang, satu disikat, satu dibiarin. Ini, yang satu saya bunuh, mematikan. Yang satu saya hidupkan. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi Nabi Ibrahim ngerti, lek diterus no tambah ngeluh. Jarni wis. Terus apa? Ditambahi satu sama Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau Tuhan saya, Allah, itu menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau panjenengan juga Tuhan, coba diwalik sedino ae. Diwalik satu hari aja. Terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir langsung kaget. Itu loh bedanya dakwah anak-anak yang masih muda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Kalau masih muda senengannya mecahi, hancurkan, bakar. Tapi kalau sudah tua, sabar sabar. Ditelok dhisik. Mohon maaf, gitu loh. Maka Nabi Ibrahim ini hadirin di puncak-puncak ujian di dalam hidupnya itu apa? Nanti semua cerita saya ini panjenengan buka dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat apa? Al-Anbiya. Semuanya yang saya ceritakan panjenengan buka di surat Al-Anbiya. Dan surat Al-Anbiya ini surat yang penting dibaca untuk penggerak dakwah. Cek gak gampang mutungan. Karena saya lihat sekarang justru orang sing gampang baper itu ya para penggiat dakwah itu. Gak diundang ngamuk, rapat gak dijak ore, usul gak dipakai, walk out, mutung, ini lemah. Jangan. Kalau semuanya kita lakukan karena Allah, insya Allah semuanya aman. Tapi sayangnya kan kita ini kepingin menunjukkan, aku kok gak diundang. Nah aku nih itu loh. Pendapatku kok gak dipakai. Nah akunya itu yang bahaya. Padahal dalam dunia dakwah ini kita lepaskan semua keakuan dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Baik. Maka dalam surah Al-Anbiya, pada kisah Nabi Ibrahim ini pada ayat yang ke-67. Qalu, maka mereka ketika kalah hujjah dengan Nabi Ibrahim, itu loh Pak. Maka kalau ada orang itu kalah akal main otot, kayak kaumnya Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Mirip.
Maka ketika mereka kalah secara teori, secara dalil, secara hujah, lah kok keroyokan, persekusi, persekot. Mau kredit sepeda motor persekot. Persekusi, ngerti enggak? Pengajiannya dibubarkan. Itu kalah akal main otot. Itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Qalu 67 68. Qalu mereka mengucapkan harriquhu. Orang yang satu ini daripada mengganggu kita, bakar aja. Bayangin, mirip apa enggak? Ini daripada menyebarkan ajaran sesat, pondoknya kita bakar saja. Daripada menyebarkan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, usir saja. Ya mirip-mirip. Orang itu kalau ilmiah, diskusi. Kalau diskusi tidak ketemu, ya monggo. Kita toleransi. Panjenengan yakini pendapat panjenengan, saya akan berjalan dengan pendapat saya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Selesai. Nanti saksinya siapa? Allah. Pemberi keputusannya siapa? Allah. Tidak usah ngotot-ngototan di dunia ini. Mau apa sih eksistensi? Tidak penting. Kebanyakan orang itu di puncak karirnya mati kok. Banyak mau cari eksistensi mau apa? Kita ini mau eksis di akhirat saja. Kita ini kepingin eksis di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Maka mereka mengatakan, qalu harriquhu. Bakar aja Ibrahim ini. Ngawur ini anak ini. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian yang dizolimi sama Ibrahim ini. Kalau kalian mau melakukannya. Sudah, betul. Jangan tahu kan ceritanya? Dikumpulkan apa? Kayu bakar yang sangat besar. Sudah kayu bakarnya dinyalain, tek. Sampai diceritakan dalam Qasasul Anbiya milik Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Itu kalau ada burung lewat di atasnya api, itu burung pasti mati. Dan saking besarnya itu api, tidak ada orang bisa mendekat. Maka Nabi Ibrahim itu setelah apinya menyala, itu dilemparkannya pakai alat pelempar. Pakai apa? Alat pelempar. Jadi ketapel ekstra besar. Dalam bahasa Arab namanya manjanik. Manjanik itu kalau Anda lihat film-film perang zaman dulu, dikerek, di atasnya dikasih bola api, terus talinya dipedot, langsung loncat, but. Itu namanya manjanik. Nabi Ibrahim dilempar pakai itu. Nah, inilah titik terendah dalam hidupnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Panjenengan cek riwayatnya. Nabi Ibrahim ketika dilempar itu dalam keadaan telanjang bulat. Malu dilihat orang. Tapi Nabi Ibrahim tahu inilah dakwah itu. Sampai Nabi Muhammad ketika akan mendapatkan wahyu dari Allah, itu Allah sudah mengingatkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sebentar lagi engkau akan mendapatkan tugas berat. Lah maka kalau terjun di dunia dakwah lah kok ngalem. Mulai Pak. Terjun di dunia dakwah lah kok turunin jaluk hotel bintang ngeluh Pak, bintang 7 Pak. Puyer itu. Minta hotelnya bagus, makanannya mewah. Waduh, salah tempat panjenengan nggak usah jadi ustadz, jadi artis saing. Ada ridernya, ngerti rider? Rider itu kalau panjenengan undang artis, musisi terkenal, itu ada rider. Rider itu namanya hotelnya standarnya apa, nanti yang disiapkan di hotel harus ada makanan apa, nanti penjemputan pakai mobil apa, selama di kota yang mengundang, nanti minta makannya apa, itu namanya rider. Lah kalau ustadz seperti itu, ukut aja Pak, ukut, sing ngundang sakni Pak bangkrut. Kota amali mek piro nyangoni ustadz gak karuan ya. Lah wong gawe pengajian saiki koyo wong mantu kok bowo kok modal piro entuk piro gitu kan. Wis ndak apa-apa lah, biasa umum ya. Nah sudah, maka Nabi Ibrahim alaihi salam itu titik terendah dalam hidupnya. Mendakwahkan al-haq, kebenaran, tapi resikonya besar. Maka Allah ingatkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ini abot dakwah ini. Sudah, maka ketika itu Nabi Ibrahim dibelenggu. Tangannya diikat ke belakang, kakinya diikat dua-duanya. Dengan rantai besi. Pakaiannya dilucuti. Sudah kemudian ditaruh di alat tadi, dilemparkan. Dan itulah saat itu jamaah, kalau kita tahu ending ceritanya api bakal menjadi dingin, ya gak seru ceritanya, biasa. Tapi kita semuanya tahu Nabi Ibrahim tidak tahu kalau api itu bakal dingin. Tidak tahu.
Lah kalau sekarang diceritani kan, roh, mesti kok Pak gendine adem. Seru aku. Ending-endingnya Nabi Ibrahim gak mati. Ini ending-endingnya Nabi Ibrahim menang. Yo kalau cuma seperti ceramah sekarang, yo enteng. Tapi panjenengan bayangkan kalau panjenengan di titik itu. Yang Anda yakin api itu panas, yang Anda yakin tidak ada orang yang akan menolong panjenengan, yang Anda yakin bahwa inilah akhir dari kehidupan panjenengan, yang Anda yakin dilungkas mati. Pernah tidak merasakan dilungkas mati? Saya pernah. Mudah-mudahan gak maneh, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Masuk ruang operasi, gak tahu-tahu nih melbu rumah sakit. Sekali masuk rumah sakit, masuk ruang operasi itu baru masuk gini, lampu nih murup, cerah. Itu kaget tuh, malaikat maut tuh. Ternyata lampu. Saya kira malaikat maut. Lampu nyala itu. Sudah. Ketika lampu itu mulai nyala, itu dokter mau masukkan bius ke tangan saya. Mau dibius biar tidak terasa. Ternyata waktu itu, darah saya langsung naik. 220. Wih, tapi kok wah. Orang hebat 220 itu biasa. Kayak listrik 2 dan 0 itu loh. Ya, semakin tinggi semakin terang nyalanya ya. 220 dicek cucut. Waduh, ini darahnya tinggi. Dokternya tidak berani. Dokternya akhirnya gudo saya, dijak guyon biar darahnya agak turun. Itu Profesor Saifur namanya. Jenggotnya sekian, Masya Allah. Itu dosen kedokteran Unbra Malang. Dan istri beliau ngaji sama saya. Akhirnya dibecandain sama itu dokter. Ustaz, tenang Ustaz, ini bukan operasi besar. Ini lo mek nyuwek nadi tok. Sakit loh Ustaz. Gak enak resiko mati, ra enak. Terus beliau bilang apa? Ustaz kok wedi mati? Lu? Saya bilang, loh, Ustaz lah, panjenengan manggil saya lah. Saya kan lebih tahu saya ini siapa. Waduh, sembrono Pak dokter. Akhirnya ganti tak bius dokter. Sampai tak bius. Nah, itu posisi itu jamaah. Karena saking gak tahu nih masuk ruangan operasi. Panjenengan tahu dalam hati isinya apa? Ya Allah, semua orang yang menjahati saya, menzalimi saya, semua saya maafkan ya Allah. Karena mikirnya apa? Dosaku ya akeh. Harapan saya ketika saya memaafkan orang lain, Allah maafkan dosa. Wes gak ono iri dengki, kepengen rabi maneh itu hilang kabeh wes. Sesaat itu hilang, metu kepingin maneh. Sudah ndak ada mikir macam-macam. Ini ketika orang itu merasakan betul-betul sedilungkas bakal mati. Nah, Nabi Ibrahim itu bu, dan Nabi Ibrahim nggak ngerti kalau api itu bakal dingin. Sudah dilempar Nabi Ibrahim. Takut, pasti. Lo namanya manusia. Didatengin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang apa? Ya Ibrahim, alaka minni haja. Panjenengan butuh bantuan saya ndak? Panjenengan perlu saya bantu apa ndak? Kata Jibril kepada Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Imma minka fala, wa imma minallahi fana'am. Kalau dari Anda Jibril, aku gak butuh blas. Coba lihat. Di titik terendahnya, masih tidak mau bergantung kepada selain Allah. Coba lihat. Lu kita ini baru ditagih kredit wis lek narik tangane tonggo. Wangono Mbak Yu, Mbak Yu aku mati lek sampeyan wangi Mbak Yu. Baru tagih. Cicilan microwave itu loh Bu. Kurang berapa kali nyicilnya Bu? Kurang berapa? Oh jangankan microwave, ibu-ibu jilbab nyicil loh. Jangan jilbab ini loh seragam merah-merah ini. Nyicil berapa kali ini? Panjenengan waktu ditumi nyicil berapa kali? Jujur Allah, enggak usah malu, biasa lah. Ada antara Solo, Malang ya sama saja ibu-ibu pengajian. Guyon-guyonnya. Tapi jujur, sudah lunas tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ikut seneng saya Bu. Coba belum lunas gitu tak ewangi duit kotak keliling tadi loh Bu. Nah sudah. Maka ketika itu didatengin malaikat Jibril, tidak mau bergantung dengan siapapun. Karena apa? Nabi Ibrahim ngerti, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau gemandulnya marang Gusti Allah, ngerti gemandul? Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kalau bergantungnya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Semuanya diselesaikan sama Allah. Jangan urusan tagihan kredit microwave. Urusan kematian loh sama Allah ditolong ya. Maka Nabi Ibrahim ngomong, Jibril, saya tidak butuh sama kamu. Tapi, kalau bantuan itu datangnya dari Allah, maka itu yang saya butuhkan. Lihat, ini titik terendah. Malaikat Jibril pergi, hus, ngali. Anda tahu yang datang apa? Pertolongannya Allah.
Itu loh jamaah. Jadi di titik terendah itu ojo ucul dari Allah Ta'ala. Ruwet panjenengan. Maka justru di titik terendah, kita itu tidak punya pegangan kecuali, dan disitulah yang Allah inginkan. Itulah hikmahnya. Kenapa kok hidup kita ini terkadang Allah bikin terpojok banget. Maju raiso, mundur isin, nganan mepet, ngiri nabrak. Gak ada sudah. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Dangak. Dangak itu apa? Menengadahkan kepala. Ya Allah. Itu loh hikmahnya. Itu yang Allah minta. Karena terkadang kita ini kalau gak kepepet, gak eling Gusti Allah. Jujur, gini apa nggih? Lah gak kepepet itu gak tahajud kok. Lah kepepet baru. Itu tahajudnya mbak nawang. Ya Allah. Kasihani hambamu ya Allah. Cari malaikat. Allah lebay. Kebiasaan dia joget senam aja kok. Nge-legging senam pinggiri kantor kecamatan, pinggiri puskesmas. Lah kok bojone kate rabi mana? Ditutup sama malaikat. Lebay sampean. Nah maka Nabi Ibrahim tidak ngerti. Ini posisi bukan posisi bergantung kepada selain Allah. Ini posisi Allah minta saya ditempatkan di tempat ini untuk kemudian saya ngerti bahwa tidak ada pertolongan kecuali yang datangnya dari hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ditambahi ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Cukup Allah saja. Hanya dengan apa yang terjadi? Jibril pergi. Pertolongannya ditolak. Yang datang apa? Firman Allah. Allah berfirman apa? Ya nar. Geni. Geni yo geni. Kayak siapa itu yang sempat viral itu? Apa namanya itu? Yang viral. Geni yo geni. Itulah. Wasi yo wasi. Yang ilmu kebal itu loh. Lah kok getian? Tayang kamera lagi. Sudah? Maka apa Allah firman? Ya nar. Wahai api. Sekarang saya mau tanya. Api yang menciptakan siapa? Yang bikin api itu bersifat panas siapa? Allah yang kuasa menjadikan api panas. Kira-kira berkuasa tidak menjadikan api itu keluar dari sifatnya dari panas menjadi dingin? Bisa? Terlalu mudah buat Allah. Ya nar. Kuni berdan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin. Tapi dingin yang tidak menyakitkan. Saya tadi malam tidur di perpustakaan SMP. Wah AC-nya Masya Allah. Kayak seturu saya katuan. Wah merah masihnya. Tapi ini dinginnya beda. Ini berdan. Ditambah apa? Wasalaman. Dalam keadaan penuh keselamatan, tidak menyakiti. Untuk siapa? Ala Ibrahim. Sekarang pertanyaan. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim? Banyak sebabnya. Tapi yang paling utama, karena Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Itu loh Pak. Di titik terendah, ojo golei selain Allah. Kecewa panjenengan. Allah minta tolong manusia lu Bu. Diguyu. Nggih apa nggih? Minta utangan. Utang mana? Kerco. Benges larang kok. Tuku tempe utang. Isin bek lambene kulo sing abang beranang. Isin. Itu kalau minta tolong sama manusia. Tapi kalau minta tolong sama Allah, Allah tidak akan mengecewakan. Itu Nabi Ibrahim. Setelah apinya padam, panjenengan tahu api ini padam dalam riwayat berapa lama? 7 hari 7 malam. Baru berhenti. Habis apinya. Itu Nabi Ibrahim masih hidup, utuh, tidak tersentuh api sedikit pun, bahkan hitam bekas api pun tidak ada. Dalam keadaan ketika apinya padam, manusia itu mendapati Nabi Ibrahim sedang sujud. Terus bapaknya Nabi Ibrahim lewat. Bilang apa? Ni'mar Rabb, Rabbuka ya Ibrahim. Sebaik-baik Tuhan itu ya Tuhan kamu Ibrahim. Dibelani baik Tuhannya dia. Tapi bapaknya beriman apa enggak? Enggak, keterlaluan. Sudah, itu Nabi Ibrahim. Sekarang yang kedua. Yang berikutnya titik terendah. Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub itu Bu, sugih wong di zamannya. Istrinya berapa? Berapa? 4. Itu kalau kan 40. Yes, pokok wakil lah. Banyak istrinya Nabi Ayub. Tapi ketika sakit, sisa cuma berapa?
Mangkane Pak siji ae. Ditinggal sampean. Sampean kena stroke gak di rumah, ditinggal mbek bojo nom. Nggih, Bu. Saya belani panjenengan, Bu. Aku padamu, Bu. Soalnya ibu-ibunya banyak, kalau saya tidak bisa pulang ruwet saya nanti ya. Sudah, maka Nabi Ayub ini kaya raya. Sehat walafiat. Istrinya banyak. Anaknya Masya Allah luar biasa. Tapi seketika Allah berikan ujian. Yang pertama apa? Banjir, hartanya habis. Orang itu kalau melarate titik, nggal titik. Itu masih lumayan isonoto ati. Tapi Nabi Ayub ini katakanlah ya, dari duit triliunan, sekejap mata jadi 0 rupiah. Ini kalau tidak kuat-kuat, pilihannya 2. Oh stres apa? Lega stroke jantung. Langsung dut. Kok selamatin Nabi Ayub seorang Nabi? Sudah, ujian pertama selesai. Ujian kedua apa? Anaknya tinggal dalam rumah. Rumahnya anaknya meninggal, langsung entek KB. Tidak tersisa satupun. Ini coba. Tapi jangan enggak usah khawatir. Wah, aku lihat kayak Ayub, enggak mungkin. Ujian itu sesuai kadar keimanan. Lo panjenengan imannya masih tipis. Paling ujiannya ya tipis. Jangan takut. Oh, berarti semakin saya beriman ujiannya semakin berat. Wes lek ngono gak usah kuat-kuat wes imanku standar ae. Lah malah keliru maneh. Karena apa? Menyesuaikan keimanan. Kalau iman panjenengan kuat, ujian besar ya terasa kecil. Kalau imannya ibu-ibu kuat, mau suami nikah lagi tidak jadi masalah. Takbir. Loh kok panjenengan? Itu bukan masalah besar kalau imannya. Nah, tapi kan sayangnya imannya belum kuat, Bu. Ya? Belum kuat. Oleh urusan nikah lagi aja belum kuat. Kalau urusan dibagi rezeki, tapi khusus orang yang imannya kuat. Oh, iman saya kuat, Ustaz. Sudah. Anaknya habis. Berikutnya lagi, apa yang terjadi? Kulitnya mulai muncul penyakit. Berikutnya lagi, ketika dalam keadaan yang semakin parah, semua istrinya apa? Pergi meninggalkan. Sisa satu orang, istri yang paling setia mendampingi. Sampai terakhir, panjenengan tahu? Istrinya itu tidak ada lagi bekal untuk memberi makan Nabi Ayub. Terus apa yang terjadi? Semuanya tahu kan ceritanya? Dan sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Jangan panjenengan bayangkan panjenengan sudah ngerti akhir ceritanya. Yo mali enteng. Bayangin kalau panjenengan nonton sinetron gitu loh, Bu. Ono gemese, ono mangkele. Pas puncak-puncaknya panjenengan sedang gemes, bersambung. La ilaha illallah. Panjenengan ingat film Tersanjung zaman dulu? Ah, tuwek kabeh berarti ya. Tobat. Oh, panjenengan zaman-zaman film Tersanjung berarti sekarang umurnya kira-kira sudah 94, 95 ngoten nggih? Mboten. Nah, sudah, maka jangan bayangkan endingnya ketahuan. Panjenengan hiduplah dalam cerita ini. Nggak ada makanan, Ayub kelaparan, istrinya bingung. Apa yang dilakukan istrinya? Rambutnya dipotong dan kemudian dijual. Untuk siapa? Panjenengan ngeculne cincin abot. Cincin kayak aneh bapakku kok sampai jaluk. Kak melok ngei, kak melok nukok nih ngepek. Ngimut teram. Kalau orang Malang bilangnya kok nyimut. Ngerti kok nyimut? Kok nyimut itu kalau bahasa Jawa Tengahnya kok pena eram gitu loh. Tapi kalau bahasa Malang itu kok nyimut. Nyimut itu yo, itu susah dibahasakan. Itu paling pas ya bahasa itu. Ketika suami moro-moro jaluk cincin ibu-ibu dalam keadaan cincinnya bukan suami yang beliin, tapi pemberian siapa? Orang tua. Ini cincinmu tak jaluk iki apa, Mas? Ge mahar rabi maneh. Kok nyimut? Gitu. Langsung jawabannya apa? Kok nyimut ya? Sudah, ini istrinya tidak, dia tahu. Oton. Nabi Ayub lihat. Tidak sampai hati Nabi Ayub. Apa yang terjadi, Bu? Ketika istrinya pergi ke pasar, Nabi Ayub itu berdoa. Ini titik terendah kehidupannya Nabi Ayub. Sama seperti Nabi Ibrahim meninggalkan manusia datang kepada siapa? Allah. Karena Allah itu maha cemburu. Ngertos mboten? Cemburu penak mboten, Bu? Ayo ibu, kalau ngelihat suaminya ngobrol mesra dengan pedagang kopi sebelah rumah. Yang janda belum punya anak itu. Umurnya masih 37. Terus panjenengan sudah 64.
Terus suami panjenengan itu betah di warung kopi. Kopine penak yo Mas, yo penak sih gak ini sampean. Lha kok gak kate gula lho Mas, wis legi kok nyawang wajahe sampean. Nggak tahu yang ngomong istrinya di belakang. Lu langsung, oh, alhamdulillah. Ini bahasanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah? Nabi Ayub tidak, Bu. Dia tinggalkan manusia, dia datang kepada Allah Ta'ala. Ketika istrinya pergi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyaddur. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Apa Allah katakan? Dan ingatlah. Berarti kalau ada kalimat ingatlah, itu untuk kita pelajaran. Jangan diwaca khataman Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Gak malbublas. Maka ini pelajaran buat kita. Dan ingatlah kepada Ayub alaihi salam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ini kan ujiannya berat. Tapi untuk Allah, Bu, tidak ada yang berat. Betul apa enggak? Untuk Allah semuanya kecil, semuanya ringan. Jangankan menyelesaikan masalah kita, menciptakan langit dan bumi lo beres. Ya apa enggak? Maka Nabi Ayub itu ketika curhat dengan Allah, itu mengecilkan masalah. Karena Nabi Ayub malu, saya sedang curhat kepada Allah yang maha besar. Lu maksud saya katakan masalah saya besar? Malu dong, karena Allah yang maha. Maka Nabi Ayub mengatakan, Anni massaniyaddur. Massa, itu dalam bahasa Arab, itu bukan tertimpa, bukan. Kalau terjemahannya tertimpa. Tapi kalau kita mau bahasa Arab, santri ngerti santri ya? Santri? Massa itu keserempet. Namanya keserempet itu parah apa kecil? Ya namanya keserempet. Paling cuma baret sedikit, ceting ngelontok titik, gak sampai peok. Itu keserempet. Maka Nabi Ayub dengan beratnya ujiannya, ketika dia berdoa kepada Allah di titik terendahnya, Nabi Ayub bilang apa? Anni massaniyaddur. Ya Allah, saya tertimpa masalah kecil sih ya Allah, kecil. Terus apa? Wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub tidak minta masalahnya diselesaikan. Dah. Kata Nabi Ayub apa? Ketika sama istrinya disuruh berdoa. Yuk, kamu kan seorang nabi yuk. Minta sama Allah dikabulkan. Minta Allah sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Allah minta sembuh. Kenapa? Warase wis suwe. Lorone baru sedilu. Mosok baru sakit sebentar minta. Masya Allah. Kalau ibu-ibu ndak. Warase sak dawan-dawan. Wis umur 70 bangkeane loro sing diceritakne bangkean terus. Mbak sampai lihat tangi turu piye, Mbak? Langsung tangi apa sih mulet-mulet. Terus ngombene apa, Mbak? Bintang tadi berapa? Lah ini kok lupa masa mudanya, jingkrak-jingkrak, penean, genteng, manjat, pohon nyolong, pencet. Lah kok lali panjenengan sing dieling bangkeanku lho Mbak, le tangi turu bayu Mbak. Rasane kaya wesi dilas. Nah, Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub mengatakan apa? Dak minta sembuh. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan panjenengan ya Allah, itu zat yang paling penyayang. Ini jangankan Allah Ta'ala, saya saja. Kalau dirayu dengan rayuan seperti itu, terus anak saya minta, oh, pas gak bawa duit ini. Coba pinjam uang kotak dulu. Ya tak kasih sama saya. Kenapa? Ini dikasih ujian uabot, ridho, sabar, ikhlas, pasrah. Ketika doa, ujian yang abot dianggap apa? Alah, cuma sedikit. Sehingga yang memberi ujian itu merasa, biar ini. Setelah diberi ujian yang berat, malah memuji Allah yang memberi ujian berat. Ujiannya apa? Tapi panjenengan ya Allah, memang paling penyayang ya Allah. Coba, ini ujian luar biasa, tapi rayuannya juga luar biasa. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat berikutnya, fastajabna lahu. Langsung kami terima doanya. Terus apa? Kami sembuhkan dia, kami kembalikan keluarganya, kami kasih semuanya 2 kali lipat. Sampai ketika istrinya Nabi Ayub pulang dari pasar,
Ketemu Nabi Ayub depan pintu rumah, ngadep Nabi Ayub, seger, buger, ganteng, sehat. Istrinya ndak tahu kalau itu Nabi Ayub. Istrinya masuk ke rumah. Ini sore mejo, Yub. Di kamar dicari, Yub. Oh, jangan senyum-senyum ya. Kok kamu harus tegas ya? Mangut. Guyang-guyu aja gak medeni blas. Sudah, Yub. Cari kamar mandi dibuka. Ayub ndak ada di bawah selimut, Yub. Ndak ada. Terus keluar itu istrinya. Kok Ayub ndak ada di rumah? Tanya sama laki-laki depan pintu rumah. Mas, ningali Ayub medal, wow. Zaman Ayub niku tasih sehat, Mas. Panjenengan niki tiang paling percis kalian Nabi Ayub, Mas. Coba sampai istrinya apa? Pangli. Padahal sebelumnya Pak, di titik terendahnya. Tapi dari titik terendah lanjut langit, lanjut langsung naik ke langit. Allah kasih 2 kali lipat. Terus Nabi Ayub bilang apa? Wah, ana Ayub. Loh, aku iki sing sampean golek, yo aku iki Ayub e. Tenane. Subhanallah, lihat. Itu loh Bu, di titik terendah jangan Anda lupa kepada siapa? Allah. Wes, terakhir penutup. Lalu. Saya belum tidur 2 hari ini, loh. Terakhir, dalam surat Al-Anbiya ada. Tapi lebih tepatnya dalam surat As-Saffat. Dalam surat apa? As-Saffat. Ayat 139. Sampai 142. As-Saffat 139 sampai 142. Kalau di surat Al-Anbiya-nya pada ayat 87. Jadi semua yang saya ceritakan tadi Anda cari di surat apa? Al-Anbiya. Nanti di rumah dibaca. Tapi lek moco Bu, dengan tadabbur. Kalau membaca sekedar moco artine tanpa tadabbur, tidak diresapi, tidak diilmui, yo Anda akan baca begitu saja. Anda tidak akan lihat dahsyatnya Al-Quran itu. Leres mboten? Mangap-mangap kelebonan laler nanti. Sesuai sunnah Nabi. Katanya kalau laler masuk, apa? Celup nih menisa. Sunnah Nabi Muhammad. Ngawur. Iya. Panjenengan pernah Bu kemasukan laler gitu? Pernah? Belum pernah? Mau nyoba? Ayo. Nah, sudah. Sekarang Nabi Yunus. Yang ketiga, ceritanya siapa? Nabi Yunus. Dalam surat As-Saffat 139 sampai 142. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Yunus itu termasuk di antara para nabi. Ketika dia berlari apa? Meninggalkan umatnya, disuruh dakwah, dakwahnya ditolak, nun sewu nggih, dalam tanda kutip, pore. Kata Nabi Yunus, wes dijak mlebu surga kok gak gelem, ditinggal pergi. Padahal tugasnya Nabi Yunus apa? Di perutnya ikan paus sampai kiamat. Berarti yang menyelamatkan dia apa? Allah dan keadaan dia sebelum dia terkena masalah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Kenali Allah di waktu panjenengan banyak nikmat, maka Allah akan mengenali panjenengan di waktu Anda banyak masalah. Maka malaikat di langit gempar. Kawaget nih malaikat. Malaikatnya bilang apa? Ya Rabb, sautun ma'ruf min makanin gharib. Ya Allah, suara ini yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, saya kenal ya Allah suara ini. Ini suara tidak asing di telinga kami. Tapi tempatnya kok tempatnya. Ya senyum enggak apa-apa, ya enggak usah gitu banget. Senyum. Nah, gitu loh. Nah, kan ganteng. Tadi disuruh merengut tenanan ya, Mas. Senyum-senyum. Coba kamera. Maka malaikatnya bilang apa? Ya Allah, ini suara kami dengar. Kami kenal. Suara biasanya zikir ini. Tapi tempatnya kok aneh ya Allah. Dicari sama malaikat ke tempat biasanya. Tidak ketemu. Allah perintahkan apa? Coba cari di laut. Ketika cari di laut, ketemu Nabi Yunus. Maka zikir panjenengan itu oleh malaikat dikenali ibu-ibu. Tapi syaratnya apa? Seneng zikir di waktu seneng. Di waktu lapang. Di waktu sehat.
di waktu sugih, nanti pas ada masalah, panjenengan berdoa, malaikat kenal, walah iki sing biasane, aing dan diewangi. Tapi kalau panjenengan gak tahu wiritan, gak tahu sholat, gak tahu ndonga, gak tahu zikir, pas ono masalah moro-moro angkat tangan, malaikatnya bilang apa? Belum registrasi kok. Belum? Masuk rumah sakit mau pakai kartu BPJS, datanya ndak ada kok. Ini sekali mati. Sama rumah sakit bilang, mana kartu BP? Registrasi dulu. Lek ngenteni registrasi, yang dan keduk nih kuburan ae lah wis. Dilungkas bakal. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Maka jamaah sekalian, ingat. Semua manusia bakal mengalami titik terendah. Maka di titik terendah itu, jangan lupa kepada Allah. Hanya mintalah kepada Allah. Biar ketika kita di titik terendah itu diselamatkan oleh Allah, maka di waktu kita senang, jangan lupa untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, apabila ada candaan guyon yang tidak sopan, mohon dimaafkan, nggih? Mohon dimaafkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.